Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi di pembelajaran matematika pada kelas 8 yang disertai dengan game edukasi interaktif dan pendekatan realistik matematik education atau sering disebut dengan RME. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Namun, sebelum kita membahas materi sistem persamaan linier dua variabel, alangkah lebih baiknya nih kita mengetahui tentang capaian pembelajaran pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Capaian pembelajaran pada materi sistem persamaan linier dua variabel terdapat pada fase D aljabar, yaitu di akhir fase D peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linier dua variabel. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linier dua variabel adalah: A. Peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linier dua variabel dengan baik dan benar. B. Peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan pendekatan realistik matematik education atau sering disebut dengan RME yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Kalian pasti bingung kan, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran realistik matematik education? Berikut ini adalah langkah-langkah pendekatan pembelajaran dari realistik matematik education atau sering disebut dengan RME. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah kontekstual. Langkah yang kedua menjelaskan masalah kontekstual. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Langkah yang keempat membandingkan masalah. Dan langkah yang kelima yaitu menyimpulkan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang pertama yaitu mengenai konsep sistem persamaan linier dua variabel. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada konsep sistem persamaan linier dua variabel ini? Yuk silahkan disimak. Coba yuk ingat-ingat kembali. Untuk memahami konsep dasar persamaan linier dua variabel, ada baiknya nih kita mengingat kembali materi persamaan linier satu variabel. Berikut ini adalah bentuk umum dari persamaan linier satu variabel, yaitu bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. A disebut dengan koefisien, X disebut dengan variabel, B dan C disebut dengan konstanta. Selanjutnya, coba perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. 3X plus 5 sama dengan 8, 6 plus 7P sama dengan 20Q, 2R sama dengan 3R plus 9. Dari beberapa persamaan di atas, coba kalian tebak persamaan mana kira-kira yang termasuk dengan persamaan linier satu variabel. Ya betul, persamaan yang benar adalah 3X plus 5 sama dengan 8. Selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan linier dua variabel yang saling berhubungan dengan variabel-variabel yang sama dan belum diketahui nilainya. Dan apabila digambarkan pada sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Oleh karena itu, persamaan ini disebut persamaan linier. Bentuk umum dari persamaan linier dua variabel adalah
AX plus BY sama dengan C. A dan B disebut dengan koefisien, X dan Y disebut dengan variabel, dan C disebut dengan konstanta. Selanjutnya, coba perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. 4X sama dengan 7 plus 3. 3X plus 2Y sama dengan 6. 2X plus 5 sama dengan 9. Dari beberapa persamaan di atas, coba kalian tebak persamaan mana kira-kira yang termasuk dengan persamaan linier dua variabel. Ya betul, persamaan yang benar adalah 3X plus 2Y sama dengan 6. Selanjutnya, terdapat beberapa metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, terdapat metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, dan metode grafik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua ya, mengenai metode eliminasi. Kira-kira ada yang sudah tahu belum ya tentang metode eliminasi itu? Dengan menggunakan langkah pendekatan pembelajaran realistik matematik education, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memahami masalah kontekstual. Budi dan Danu pergi ke warung untuk membeli minuman ale-ale dan makanan ringan beng-beng. Budi membeli 2 ale-ale dan 1 beng-beng dengan harga Rp4.000. Sedangkan Danu membeli 2 ale-ale dan 2 beng-beng dengan harga Rp6.000. Berapakah harga dari masing-masing ale-ale dan beng-beng? Selesaikan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menjelaskan masalah kontekstual. Setelah kita memahami masalah tersebut, kira-kira apa saja ya yang dapat kita ketahui? Budi dan Danu membeli ale-ale dan beng-beng. Maka kita dapat memisalkan harga untuk 1 ale-ale dengan variabel X dan harga untuk 1 beng-beng dengan variabel Y. Selanjutnya kita dapat memodelkannya dalam bentuk persamaan berikut ini. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi karena kita akan mencari untuk harga 1 ale-ale dan 1 beng-beng dengan menggunakan metode penyelesaian eliminasi adalah dengan mencari nilai dari variabel X, kita dapat menyamakan variabel Y pada persamaan 1 dan persamaan 2. Dan jika variabel kedua persamaan sudah sama, maka dapat dilakukan eliminasi variabel dengan melakukan operasi pengurangan. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, kita dapat menyamakan variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Dan jika variabel kedua persamaan sudah sama, maka dapat dilakukan eliminasi variabel dengan melakukan operasi pengurangan. Langkah yang keempat yaitu membandingkan masalah. Setelah kita mengetahui nilai X dan nilai Y, maka kita sudah bisa mengetahui harga untuk 1 ale-ale dan 1 beng-beng. Harga untuk 1 ale-ale adalah Rp1.000 dan harga untuk 1 beng-beng adalah Rp2.000. Coba kalian cocokkan dengan jawaban kalian masing-masing ya. Apakah sudah sama?
Langkah yang kelima yaitu menyimpulkan. Sehingga dari permasalahan tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan? Jadi, pengertian dari metode eliminasi adalah metode menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Selanjutnya, di akhir pembelajaran kita kali ini, terdapat game edukasi interaktif yang bisa kalian scan menggunakan HP kalian masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Berakhir sudah pembahasan kita tentang metode eliminasi. Sampai bertemu di video selanjutnya guys. See you. Bye-bye.